Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Ihsan. Saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Yogyakarta dengan NIM 055874742. Pada video kali ini saya akan membuat entity relationship diagram untuk memenuhi tugas 1 dari mata kuliah basis data. Untuk soalnya yaitu dari contoh kasus, sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Untuk membuat entity relationship diagram, langkah yang pertama yaitu mencari dan menetapkan entitas utama. Dari kasus ini, entitas utamanya yaitu ada dokter, kemudian pasien, dan yang terakhir yaitu administrasi atau admin atau administrator. Untuk lebih jelas akan saya coba gambar. Setelah entitas utama ditemukan dan ditetapkan, langkah berikutnya yaitu membuat atribut untuk setiap entitas. Untuk entitas dokter, atributnya yaitu meliputi ID, nama dokter, tanggal lahir, nomor HP dari dokter, kemudian spesialisasi dan jam kerja dari dokter tersebut. Untuk primary key-nya yaitu ID dokter, dan untuk atribut lainnya itu ada nama dokter, kemudian ada jam kerja, kemudian nomor HP dari dokter tersebut, dan saya tulis telepon dokter, kemudian ada alamat dari tempat tinggal dokter tersebut, kemudian tanggal lahir, yang terakhir spesialisasi. Dan untuk pasien, atributnya meliputi ID pasien untuk primary key-nya, dan untuk atribut yang lain ada nama dari pasien, kemudian gender,
alamat pasien, dan nomor HP dari pasien. Dan untuk yang terakhir yaitu administrator. Untuk administrator, atributnya untuk primary key yaitu ID admin, kemudian ada nama admin, dan yang terakhir ada waktu jaga dari adminnya. Untuk entity beserta atributnya sudah lengkap. Untuk langkah berikutnya yaitu membuat himpunan relasi atau membuat hubungan antara dokter dengan pasien, pasien dengan administrator, kemudian administrator dengan dokter. Pada kasus ini dokter memiliki hubungan dengan pasien, yaitu dokter memeriksa pasien, kemudian pasien mendaftar pada administrator, administrator menyerahkan data pasien ke dokter. Untuk dokter pada pasien yaitu dokter memeriksa pasien, maka relasinya adalah memeriksa. Kemudian untuk pasien ke administrator, yaitu pasien mendaftar ke administrator sebelum diperiksa oleh dokter. Dan untuk yang terakhir yaitu administrator akan menyerahkan data pasien yang mendaftar ke dokter. Dan ini untuk langkah berikutnya yaitu menentukan derajat relasi atau kardinalitas dari setiap relasi di sini, yaitu dokter ke pasien, pasien administrator, dan administrator ke dokter. Pada kasus ini setiap dokter memiliki banyak pasien yang harus ditangani, dan di kalimat yang lain pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Ini berarti relasi antara dokter dan pasien adalah banyak ke banyak atau many to many.
Dan untuk pasien ke administrator, ada banyak pasien yang bisa mendaftar ke banyak administrator. Dengan demikian, hubungan antara pasien dan administrator memiliki derajat many to many atau banyak ke banyak. Begitu juga dengan administrator ke dokter. Ada banyak administrator yang bisa menyerahkan data ke dokter, yang bisa menyerahkan data ke banyak dokter. Dan demikian derajat relasinya yaitu banyak ke banyak, many to many. Untuk entity relationship diagram sudah jadi, namun untuk ada langkah yang kelima yaitu penyempurnaan atau membuat relasi menjadi entitas dengan atribut primary key dari setiap entitas yang dihubungkan. Yaitu mengubah relasi memeriksa ini menjadi sebuah entitas baru dengan atribut primary key dari dokter dan pasien, terus relasi mendaftar dan atribut primary key dari administrator dan pasien, kemudian serah data, relasi serah data akan diubah menjadi entitas dengan atribut primary key dari dokter dan administrator. Untuk diagram yang disempurnakan akan coba saya gambar. Di sini saya sudah membuat entity relationship diagram yang sudah disempurnakan, yaitu menambah entitas admin dokter sebagai penghubung antara dokter dengan administrator. Untuk admin dokter, atributnya yaitu primary key dari dokter dan administrator dengan primary key tambahan ID dari data yang diserahkan oleh dokter dan yang disimpan oleh administrator. Untuk admin dokter, atributnya yaitu ID data sebagai primary key, kemudian ada ID admin dan ID dokter sebagai foreign key, itu primary key dari dokter dan juga primary key dari administrator. Untuk kemudian entitas tambahan yang lain yaitu ada daftar, itu saat pasien melakukan pendaftaran dan pendaftaran dilayani oleh administrator. Untuk entitas daftar akan memiliki atribut primary key dari pasien yaitu ID pasien dan juga primary key dari administrator yaitu admin sebagai foreign key.
teratur aja. Dan kemudian untuk entitas penghubung terakhir yaitu ada pasien dokter. Itu untuk menghubungkan dokter, memeriksa pasien, dan pasien diperiksa oleh dokter. Di atribut ini, maksudnya entitas ini, atributnya yaitu primary key dari dokter dan primary key dari pasien, yaitu ID pasien dan ID dokter sebagai foreign key-nya. Dan untuk atribut tambahan akan saya tambahkan ID pemeriksaan dan waktu periksa dan juga resep yang diberikan setelah pemeriksaan selesai. Untuk penyempurnaan entity data relationship-nya sudah selesai, dan dengan seperti ini setiap entitas utama yaitu dokter dengan pasien memiliki derajat relasi 1 ke 1 dan dihubungkan dengan entitas pasien dokter, dan hubungan antara dokter dan pasien dokter yaitu 1 ke banyak, dan kemudian pasien dengan pasien dokter juga 1 ke banyak. Begitu juga dengan pasien dengan administrator, derajat relasinya ada di 1 ke 1, dan ini digabungkan ke entitas daftar atau dihubungkan ke entitas daftar, dan pasien ke daftar 1 ke banyak dan administrator ke daftar juga 1 ke banyak. Itu juga berlaku untuk administrator dengan dokter. Ini juga memiliki kardinalitas 1 ke 1 dan dihubungkan melalui entitas admin dokter, atau di sini proses serah terima data terjadi. Dan dokter ke admin dokter memiliki hubungan 1 ke banyak. Begitu juga dengan administrator ke admin dokter memiliki hubungan 1 ke banyak. Dan seperti ini tampilan dari entity relationship diagram yang sudah disempurnakan dengan langkah-langkah yang sesuai dengan panduan yang diberikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.